Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Boboto semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan tema kali ini saya punya kabar mengenai manajemen yang ditegur oleh pejabat mengenai GBLA ya. Nah, ada masalah apa lagi di GBLA? Langsung aja kita bahas di tema hari ini. Baik Bobotoh, kita awali berita hari ini mengenai lelang GBLA. Nah, di sini ada sedikit problematika lagi, yang mana kemarin manajemen sempat ditegur oleh pejabat yang membawahi bidang penyewaan atau bidang pembiayaan. Ya, intinya bidang itulah ya. Karena berita mengenai hasil lelang GBLA ini sudah tersebar ke publik secara luas, dan di situ malah jadi simpang siur beritanya. Katanya ada beberapa media yang memang memberitakan ke sana ke sini, jadi tidak satu suara memberitakan tentang hasil lelangnya. Nah, singkatnya saya cerita dulu saja, jadi biar jelas untuk teman-teman bobotoh yang baru nonton atau yang memang sudah mengikuti dari awal mengenai lelang GBLA ini. Jadi di video saya yang terakhir, saya sudah jelaskan bahwa finalisasi lelang GBLA itu secara administratif dan kelembagaan memang sudah selesai. Namun sampai di media lain yang katanya membahas GBLA juga malah dinarasikan berbeda. Dan ini malah jadi mulai buyar kemana-mana beritanya dari mulai itu ya. Kan kalau saya kasih kabar itu biar bobotoh sendiri yang pertama tahu gitu. Jadi tidak tertutup lagi, karena kan sebelum-sebelumnya harusnya kalau media-media itu mengabarkan yang memang perlu diketahui yang tidak ditutup-tutupi. Nah, ini saya coba mengabarkan lebih dahulu, ternyata dinarasikan di media luar sana dengan berbeda lagi gitu kan. Jadi ya memang sedikit ada miskomunikasinya di situ. Jadi ya disinilah mulai ada drama lagi. Jadinya yang kena itu secara teguran tentu ke manajemen, tidak ke akun-akun media tersebut. Jadinya yang sekarang manajemen itu sudah berubah lagi untuk malah jadi susah ya dapat info mengenai GBLA itu, jadi agak tertutup lagi sekarang. Kemarin sudah terbuka lebar, tapi karena beberapa pemberitaan yang memang menyudutkan mungkin, atau beberapa berita yang ya simpang siur, jadinya informasi tentang GBLA ini sedikit tertutup lagi dari manajemen maupun dari Pemkot. Karena kata Pak Asisten kemarin, sekarang publik tidak boleh tahu secara luas dulu masalah nilai kontrak, lalu apa saja yang disepakati, dan batasan pihak ketiga dalam mengelola GBLA itu cukup pihak Pemkot dan pihak ketiga yang tahu. Karena memang ada beberapa aspek yang tidak boleh diketahui oleh publik, kata Pak pejabat di Wakanda sana lah ya, bukan di sini. Nah, di sini juga ada pejabat yang merasa terganggu akan pemberitaan tersebut, entah takut ketahuan nilai kontrak GBLA-nya berapa, atau misal ada masalah lain yang takut diketahui publik katanya, malah nantinya takut ikut campur, publik ikut campur, makanya jadi terpaksa sekarang agak tertutup lagi informasi mengenai GBLA. Nah, kesimpulannya sama seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa setelah Piala Dunia U20 akan dipublikasikan ke publik secara luas, dan tentunya mengundang media-media yang ada. Tapi kenapa setelah Piala Dunia baru diumumkannya? Karena ya ini kan tahun politik ya. Jadi ada beberapa hal yang memang di sini bisa saya sampaikan, bisa juga ya secara tertutup. Jadi bobotoh bisa nilai kenapa pengumuman ini atau hal-hal yang tidak diketahui publik harus diumumkan di tahun-tahun politik ya. Bobotoh bisa nilai ada apa di situ. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya aja. Itu sedikit atau sekilas mengenai lelang GBLA. Tapi ya menurut saran saya lebih baik kalau misalkan ada akun-akun di luar sana
Ya kalau yang Anda tahu mengenai permasalahan yang ada ya sebaiknya diinfokan saja gitu, jangan mengcounter akun-akun yang sudah memberitakan sebelumnya. Jadi nantinya malah kusut gitu, malah simpang siur. Jadinya ya tertutup lagi semua informasinya. Saya nggak bisa ngabarin, yang teman-teman lain juga nggak bisa ngabarin gitu ya, kasihan juga. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai laga atau venue laga kandang Persib melawan PSS hari Ahad besok ya, tanggal 5 Februari 2023. Ini juga mendapat sedikit teguran mengenai izin dispensasi yang diajukan oleh manajemen untuk menggunakan stadion GBLA. Nah, kata pejabat di negara Wakanda sana, kalau misalnya terus dipakai atau terus disetujui dispensasinya, nanti klub-klub lain yang home base-nya dipakai untuk Piala Dunia U20 juga akan ngerasa iri atau akan ya ngerasa cemburu lah, malah jadi sentimen sendiri ke Persib nantinya. Kenapa katanya Persib selalu dikasih dispensasi dan lain sebagainya lah. Jadi ya punten katanya, kata pejabat di sana, untuk sementara GBLA masih belum bisa digunakan untuk pertandingan laga kandang Persib Bandung. Jadi kemungkinan Ahad besok Persib main di Stadion Siliwangi. Dan sampai sekarang masih menunggu persetujuan dari PT LIB dan surat izin dari Polda Jabar. Apakah boleh ada penonton atau tidak. Tapi kemungkinan katanya kalau untuk menggelar laga saja itu boleh, tapi untuk ada penontonnya ini yang masih ditunggu. Karena untuk beberapa aspek yang diajukan oleh PT LIB memang sudah harus tersedia, dan kata Panpel Persib ya bisa saja dipenuhi, namun untuk segi lainnya memang masih belum bisa dipenuhi. Nah, ini saya coba jelaskan sedikit ke Bobotoh aspek apa saja yang harus dipenuhi oleh Panpel atau oleh satu stadion untuk menggelar laga, baik laga match-nya atau dengan penonton. Nah, ini beberapa aspek yang jadi kelayakan untuk verifikasi versi PT LIB agar memenuhi syarat yang harus dimulai dari lapangan yang harus standar FIFA. Nah, namun untuk lapangan sintetis di sini memang sudah ada ketentuan yang berlaku boleh digunakan. Jadi bukan masalah permukaan yang sintetis atau tidak, itu semuanya bisa digunakan dan tidak jadi masalah ya, karena sudah ada ketentuan yang memperbolehkan termasuk oleh PT LIB. Nah, lalu untuk ruang ganti pemain yang harus ada air panas dan lain-lain, media center yang bisa memadai, lalu harus ada ruang wasit yang memang memadai juga, tribun penonton yang harus memiliki single seat dan lain-lainnya, tribun media, lalu harus ada lampu stadion yang sesuai standar, lalu ada akses penonton menuju dan keluar stadion yang memang sudah diperbaharui sesuai standar FIFA, kapasitas stadion, sampai dengan lokasi parkir itu juga dipertimbangkan untuk verifikasi kelayakan menggelar pertandingan dengan penonton. Nah, beberapa bisa disediakan Panpel saat ini, namun sebagian belum bisa memenuhi syarat dari PT LIB. Jadi kemungkinan Ahad besok pertandingan Persib melawan PSS Sleman tanpa penonton. Nah, jadi ya jangan kecewa dulu, karena ini memang harus mengikuti regulasi yang berlaku ya buat teman-teman Bobotoh semua. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menjadi wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia.